Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Bandung. Berikut kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sopir tergencet di dalam mobil saat as roda patah. Mobil oleng dan menabrak beton pembatas lahan di Pantura, Subang. Penyelidikan kasus pembunuhan terus berlanjut. Warga di sekitar rumah tersangka Solihin curigai ada lubang di depan rumah yang pernah digali untuk kolam ikan. Libur Tahun Baru Imlek, ribuan warga padati berbagai lokasi wisata di Bandung Barat. Warga di sekitar rumah tersangka Solihin mencurigai ada lubang di depan rumah tersangka yang pernah digali untuk kolam ikan. Namun setelah diketahui warga, tiba-tiba lubang tersebut ditutup dan ditanami pohon rambutan. Temuan 3 jenazah yang dikubur di dalam lubang di samping rumah Wowon dan Solihin, 2 tersangka pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur, kini warga mencurigai ada lubang lainnya yang diduga digunakan kedua tersangka untuk mengubur korban-korbannya di depan rumah Solihin. Salah satu tetangga tersangka Solihin mengaku pernah melihat sebuah lubang yang dibuat oleh anak tersangka di halaman depan rumah dan dikatakan akan digunakan untuk kolam ikan. Namun lubang tersebut tak pernah jadi kolam ikan, tapi malah jadi tempat sampah dan tak lama berselang ditimbun tanah lalu ditanami pohon rambutan. Itu pohon mangga, ditumbang sama dia, terus dia bikin lubang. Kata ibu ditanya sama istrinya, Umi itu mau bikin apa? Katanya si Dasep mau bikin kolam-kolaman itu, cena apa ikan, karena nggak jadi, cena gitu kata si ininya. Pas lama-lama dibikin sampah, tempat sampah sama si Uminya, terus tahu-taunya ibu udah di apa lagi udah tahu rata lagi, taunya ibu gitu. Ada tiba-tiba ada pohon rambutan di situ. Iya, tadinya kan pohon mangga ditumbang. Enggak, ibu nggak lapor. Pas kemarin di sini katanya di sini ada 2 lagi mayit, kata ibu ada 2 lagi di mayit di mana? Kemungkinan kata ibu mungkin kalau 2 lagi, mungkin kalau dulu dibikin kolam di situ, mungkin ada di situ, kata ibu gitu. Warga telah melaporkan keberadaan lubang yang kini ditanami pohon rambutan itu ke pihak kepolisian untuk nantinya dibongkar untuk memastikan apakah ada korban lainnya di lubang yang ditanami pohon rambutan tersebut. Rendra Kusali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Mayat seorang pria paruh baya ditemukan di depan teras rumah warga di Pantura, Subang hari Minggu. Korban tewas dengan luka di kepala, diduga adalah korban tabrak lari. Warga Pantura Jalan Warung Cendol, Desa Rancasari, Kecamatan Binong, Subang, geger dengan ditemukannya mayat seorang pria dengan kondisi kepala mengeluarkan darah. Korban ditemukan tergeletak di depan teras rumah seorang warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan adanya identitas pada tubuh korban. Pemilik rumah mengaku kaget saat pulang ke rumah mendapati jenazah yang tergeletak di teras rumahnya. Ya pas keluar udah ada langsung, udah semalam tak dengar apa-apa. Ada mayat tergeletak. Tadi jam ini datang jam 11:30, pas buka pintu tahu-tahu ada. Tadi sih kata tukang warung katanya semalam ditabrak. Oh, Warung di sana tuh. Dari keterangan warga lain yang tak jauh dari tempat korban ditemukan, korban diduga tewas akibat tabrak lari semalam sebelumnya. Kurang tahu, pokoknya malam-malam ada yang nabrak. Jadi si orang tua itu lagi ketemu aja. Ada yang nabrak tadi arah sana gitu kayaknya mah. Polisi juga telah memeriksa lokasi jalan di mana korban sebelumnya dilaporkan tertabrak sepeda motor. Untuk identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Cieleng, Subang. Kasus ini ditangani Polsek Binong dan unit Laka Lantas Polres Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.
Informasi lainnya untuk Anda, dituduh mencuri belasan karung beras, 3 lelaki diciduk anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi. Tersangka ditangkap berkat rekaman kamera CCTV yang ada di toko penjual beras. Rekaman kamera dari sebuah toko beras di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi menunjukkan saat 2 orang tersangka SH dan GM membobol gudang beras di toko tersebut. Dari toko beras, tersangka menggondol 13 karung beras isi 25 kg yang dijual seminggu setelah pencurian di daerah Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Pencurian dilakukan dengan leluasa kedua tersangka karena pada malam hingga dini hari toko dalam keadaan kosong tak terjaga. Dengan modus operandi adalah membongkar sebuah toko, kemudian berhasil mengambil 13 karung beras yang kemudian oleh para tersangka ini dijual kepada pihak yang menerima dan kemudian berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Sukabumi. Tersangka RN juga ditangkap oleh polisi karena bersama tersangka SH membobol toko tabung gas LPG 3 kg di kawasan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Para tersangka ini hanya menyisir toko-toko yang ada di pelosok serta relatif sepi dan membobolnya saat malam hingga dini hari. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita alat-alat kejahatan seperti tang besar, kaos tangan, serta kendaraan yang digunakan untuk mencuri. Ketiga tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman kurungan di atas 7 tahun penjara. Asep Tini melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.